Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Ini semua ada di rumah atau di kampus? Saya di rumah, Pak. Di rumah. Kampus sudah ramai ya? Iya, Pak. Kita mulai aja ya. Sudah banyak yang hadir, mungkin sudah semua. Kelasnya berapa orang? Siapa ini yang bicara? Niko? Atau 88, Pak. berapa? 88. 88. Ya, tinggal sedikit lagi. Tapi kita bisa mulai ya. Bisa, Pak. Apakah saya bisa minta tolong tunjukkan wajah sebentar? On cam. Semua ya. Ada 4 layar nih. Tolong tunjukkan wajah semua, baru bangun. Saya juga baru bangun. Semua ada. Davinka, Rijal. Saya mau ambil fotonya. Boleh? Boleh, Yang Pak. Oke, yang pertama yang kedua, masih banyak yang kosong. Sylvia, Mivi. Nah, nggak kenal kamu loh nanti. Sylvie. Oke, yang kedua. Yang ketiga, Sylvie nggak ada. Yang ketiga, banyak yang kosong. Anifa, Farah, Elisa, tolong tunjukkan wajahmu. Kifra, Dewi Eka, Elsa, Hanifa, sekarang yang terakhir, Arsyad, Dea, Kebi. Ada 2 Elsa. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan topik kedua, minggu kedua, topik kedua. Tapi sebelum itu saya mau tanya, minggu depan itu
ada jam kosong nggak yang kira-kira sore hari? Siapa juru bicaranya? Mungkin di hari Selasa atau Kamis, Prof. Sore jam berapa kosong? Kalau untuk mayor di hari Selasa itu selesai jam 12:30, di hari Kamis sama mayornya selesai jam 12:30. Tapi mungkin harus disesuaikan karena ada beberapa teman-teman yang mengambil SC, Prof. Ya, ya. Kalau online malam nggak apa-apa ya? Ada acara ya? Sekitar jam berapa, Prof? Kira-kira kalau malam? Jam dulu. Saya itu ada di Jerman hari Selasa. Beda waktunya 6 jam. Jadi nggak bisa juga kalau jam kerja di sana karena saya kerja. Oke, kalau gitu tetap sore aja ya, sekitar jam 2 gitu. Supaya di sana jam 6 pagi, nggak masalah. Saya jam 6 sampai jam 8 gitu. Jadi kita nggak kehilangan minggu. Ya, sementara nanti WA-WA-an aja. Kita bikin Selasa tanggal 30 itu ya. Tanggal 30 jam 2 ya. Nanti kalau ada keberatan atau terlalu banyak yang ikut SC, mau digeser Kemis, kita bicarakan ya. Baik, Prof. Baik, jadi kita akan bicarakan topik hari ini terkait dengan kelembaban. Ya. Jadi kalau di dalam siklus hidrologi kemarin kita membicarakan bagaimana siklus itu berawal. Ya, kalau namanya kalau namanya siklus awalnya dari mana saja bisa ya, nggak usah harus dari bumi, nggak usah dari langit, tapi dari mana saja bisa, bahkan dari sungai atau badan air, water body pun bisa. Jadi dalam membahas siklus itu kita tidak dibatasi dari mana bermulanya. Tapi untuk kepentingan mungkin sistematikanya, minggu lalu saya sudah menceritakan mengenai proses itu ya di dalam siklus air. Barangkali ada baiknya kita mulai dari atmosfer, terus nanti diikuti dengan litosfer dan hidrosfer. Jadi sorry, saya share screen. Saya izin record ini ya, Prof. Oke, boleh. Makasih, Prof. Ya, jadi kalau kita bicara kelembaban, jadi itu menggambarkan sebuah percampuran ya antara kekeringan dan kebasahan gitu. Jadi kalau kita punya baju nggak kering nggak basah itu lembab ya, itu antara kering dan basah. Sebentar ada orang yang mau masuk rumah. Sebentar ya, sebentar.
Ya, jadi mixture atau campuran antara kering dan basah itu moist ya, kelembapan. Jadi atmospheric moisture ini yang akan kita bahas. Nah, karena bahan atau materi basah dan materi kering itu punya karakter sendiri gitu ya. Kalau dicampur dia membentuk karakter yang baru gitu ya. Jadi kayak ada suami atau dan istri, bapak dan ibu punya karakter beda-beda ya. Ini gambaran umum aja. Jadi kalau punya anak, anaknya ini ya campuran gitu kan ya, antara bapaknya dan ibunya gitu kira-kira. Entah yang dominan bapaknya atau ibunya itu tergantung dari bagaimana eh, apa gennya itu yang kuat gitu, mana yang resesif, mana yang diekspresikan gitu ya. Jadi kelembapan juga begitu. Jadi udara kering dicampur uap air itu ketemu, jadi sebuah kelembapan atau kondisi yang lembab. Ya, jadi kita perlu mempertimbangkan masing-masing karakternya sebelum masing-masing karakter aslinya sebelum kita bicara karakter udara yang lembab itu sendiri. Jadi kuliah ini akan kita bagi menjadi 3 bagian sebetulnya. Yang pertama udara kering yang dicampur dengan uap air, nanti ketemu jadi udara lembab. Jadi itu kita anggap satu proses. Dan proses ini sebetulnya adalah proses fisika ya, atau mungkin lebih tepatnya termodinamika. Mungkin pernah kuliah ya, termodinamika atmosfer. Ini akan banyak menggunakan dasar-dasar termodinamika atmosfer nanti ya. Dan yang penting campuran udara kering dan lembab itu dalam prakteknya ya, dengan yang kita katakan sebagai kelembapan atmosfer itu mempengaruhi stabilitas atmosfer. Nah, stabilitas ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, bisa kita lihat dari sisi proses terjadinya hujan atau proses pembentukan awan ya, sebelum hujan terjadi. Bisa juga dalam aplikasinya dilihat dari sisi navigasi, misalnya penerbangan ya, atau pelayaran. Itu mempengaruhi terutama penerbangan karena pesawat itu harus naik ke atas dan di sana ada dinamika atmosfernya itu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh banyaknya uap air. Ya, jadi di situ kelembaban atau banyaknya uap air itu mempengaruhi stabilitas atmosfer. Jadi nanti ada istilah atmosfer yang stabil atau atmosfer yang tidak stabil atau unstable. Oke, jadi itu kira-kira yang kita akan cakup dalam topik atau bab ini. Sehingga kita memiliki pengertian yang utuh mengenai kelembapan atmosfer. Jadi nanti kita lihat satu-satu udara keringnya, kemudian kita bicarakan uap airnya, lalu di sana ada kelembaban. Ya. Jadi dari campuran ini kita akan melihat karakter baru yang mempengaruhi stabilitas atmosfer. Ada pertanyaan dari situ mengenai cakupan ini? Mungkin saudara tidak berharap ini yang diberikan, atau ini pernah dibaca atau disampaikan, dikuliahkan, sehingga saudara merasa ini diulang lagi gitu. Apanya yang baru kira-kira? Silakan kalau mau beri komentar. Sejauh ini aman, Prof. Emang ada yang berbahaya, nanti kasih tahu ya kalau atmosfernya tidak stabil. Oke, kita lanjutkan. Jadi basic fisik yang kita akan
gunakan di dalam membicarakan udara kering, ya, itu adalah hukum Avogadro, itu fisik yang paling basic. Di sana ada perubahan suhu dan tekanan bisa terjadi bersama-sama ketika massa udara itu menempatinya dengan dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan suhu atau tekanan. Dalam hal ini suhu dan tekanan itu ada perubahan volume dan tekanan yang dipengaruhi oleh suhu, ya. Jadi kalau suhu meningkat, volumenya berkembang, ya, sesederhana itu. Jadi kalau kita kepanasan itu memuai, dan kalau didinginkan menyusut lagi. Jadi suhu merupakan penentu utama dari dinamikanya. Itu sifat fisik dasar dari udara. Dalam hal ini udara kering, ya. Nah, sifat kimianya udara kering itu didominasi oleh nitrogen dan oksigen. Nah, saya ingin memberi penekanan di sini soal oksigennya ini, ya, yang kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa kita itu bisa menambah oksigen atmosfer dengan menanam pohon, menanam hutan. Ya, kesalahan fatal ini, kesalahan umum ini sering terjadi dalam diskusi atau perdebatan mengenai climate change, misalnya, ya, deforestasi, reforestasi, yang seolah-olah kita itu bisa menambah oksigen kalau ditanami pohon. Nah, itu tercampur aduk konsepnya dengan CO2, ya, karbon dioksida, yang memang jumlahnya sedikit, gitu. Tapi oksigen jumlahnya banyak sekali, ya. 21% itu banyak. Sementara ketika kita bicara fotosintesa atau asimilasi, oksigen dan CO2 itu yang dibicarakan itu hanya dalam satuan ppm, part per million. Ini part per 100, gitu, ya, ratusan saja. Million berarti 10.000 kali, ya. 10.000 kali yang dibicarakan orang bahwa oksigen bisa kita tambah. Itu nggak mungkin, gitu, ya. Artinya tidak signifikan kita malah mengatakan bahwa pohon itu bisa menambah oksigen. Dan sebaliknya, kalau di deforestasi bisa mengurangi oksigen. Tidak benar, itu, ya, konsep itu. Jadi kalau saudara sebagai orang meteorologi terapan mendengar itu, coba dipikir ulang, gitu, ya. Nah, nanti kalau memang saudara paham betul apa artinya, coba diluruskan kesalahpahaman ini. Dan ini sudah terlanjur jauh itu kesalahan ini. Dan banyak orang percaya bahwa sifat kimia atmosfer ini bisa dipengaruhi oleh tata guna lahan. Oke, saya melenceng sedikit, tapi tadi saya tertarik dengan persentase oksigen yang banyak ini. Jadi secara kimia memang begitu, ya, tapi secara fisik determinan proses ini adalah suhu, ya. Jadi suhu itu penting sekali. Sorry, saya nggak bisa scroll screen saya.
Saya break sebentar ya, coba cari mouse. Baik, jadi dengan sifat fisik yang tadi saya katakan sangat dipengaruhi oleh suhu, ada dua hal di sini yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah perubahan volume dan tekanan. Yang kedua adalah satu parameter yang sifatnya tetap, ya, yang disebut dengan konstan atau konstanta. Ya. Dan untuk udara kering, konstanta ini ditetapkan sebesar ini, ya 8,3 ini. Nah, tetapan ini disebut atau konstanta ini disebut dengan ketetapan gas universal karena dari 3 macam atau 4 atau 5 macam ini didominasi 3 hal ini itu tanpa uap air, ya, tetapan gas universalnya itu 8,3. Jadi itu tidak termasuk uap air. Ini adalah tetapan gas universal untuk udara kering. Ya, nanti kalau ada uap airnya beda lagi. Kalau uap air saja juga berbeda. Jadi tadi awal tadi saya katakan ya, kelembapan itu campuran udara kering dan uap air. Maka tetapan gasnya itu pun berlaku untuk udara kering, untuk uap air, dan untuk campuran keduanya. Yang nilainya berbeda, gitu ya, tetapan gasnya itu. Nah, dengan tetapan gas seperti itu, kita akan melihat bagaimana dinamikanya itu ketika dia dinyatakan dalam wujud yang berbeda. Jadi ini dinyatakan dalam wujud massa, ya, massa udara. Jadi jika massa gas itu diketahui, maka tetapan gas universalnya itu bisa dinyatakan di dalam satuan atau pengertian massa udara kering itu. Jadi bintang tadi dibagi dengan berat molekul dari udara kering itu, karena berat molekul ini menentukan massa dari udara, dalam hal ini udara kering. Sehingga nilai tetapan untuk udara kering itu dilambangkan dengan R prime ini ya, R aksen. Jadi karena menyatakannya dalam pengertian massa, ya, nilai itu berubah seperti ini ya, karena berat molekulnya unitnya berbeda, jadi 2 gram per mol.
Jadi kalau tadi unitnya Joule per Kelvin per mol, jadi kalau ini dibagi dengan gram per mol, jadi satuannya berubah ini ya, Joule per kilogram per Kelvin. Sama tetapan gas, sama-sama konstanta, tapi unitnya bisa berbeda. Ya, itu yang ketiga yang perlu diketahui ya. Yang pertama, bahwa suhu menentukan. Yang kedua, ada konstanta, dan konstanta itu bisa dinyatakan dalam berbagai statement di dalam pernyataan tertentu. Dalam hal ini pernyataan dinyatakan dalam massa udara, dan dia yang ketiga bisa memiliki unit atau satuan yang berbeda. Jadi konstanta punya satuan ya. Ini juga penting diketahui. Kalau kita menyebut konstan itu bukan berarti dia tetap, dalam pengertian kalau ada perubahan dia tidak berubah ya. Dalam hal ini udara kering itu bisa ditambahi uap air atau ketambahan uap air sehingga konstannya berubah ya. Nah, untuk satuan juga begitu. Jadi kita sering mendengar faktor konversi ya, conversion factor. Kayak tadi ini C ini faktor ini ya, sebelum dia dinyatakan dalam R itu adalah konstan yang unknown gitu ya, dan satuannya pun tidak diketahui. Tapi kalau sudah begini, ini ada satuannya. Satuan ini menentukan parameter atau karakter-karakter apa saja yang berpengaruh di situ. Ya, dalam hal ini karakter aslinya adalah tetapan gas universal dengan Joule per Kelvin per mol. Nah, secara spesifik udara kering yang memiliki berat molekul tadi 29 gram per mol itu, dia memiliki tetapan atau konstanta yang baru. Ya. Sehingga konstanta udara kering memiliki unit yang berbeda. Oke, nah repotnya di udara kering ini memang demikian ya. Apakah kerepotan itu juga ada di uap air? Sama ya. Sama, uap air juga punya berat molekul sehingga konstantanya juga akan memiliki satuan atau unit yang berbeda. Ya. Nanti kita lihat. Jadi ini udara kering dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Prof. Aman-aman ya. Oke, jadi kita ingat ya, ini angka dan satuan. R aksen untuk udara kering. Nah, nanti untuk udara yang lembab, kita loncatin sementara. Untuk uap air, bukan udara lembab, punya konstanta gas yang notasinya berbeda. Kalau tadi R bintang yang universal, R prime yang udara kering, RV ya, V-nya ini untuk clue-nya ini ya. V-nya ini adalah uap ya, vapor. Nah, perhatikan ya, nilainya ini kemudian satuannya sama dengan R aksen ya, Joule per kilogram per Kelvin. Ya, kita mundur ke sana. Ini tadi satuannya Joule per kilogram per Kelvin. Ya, 287. Nah, angka ini sakti. Kemudian untuk RV itu adalah 200 berapa tadi? 460. Jadi gedean RV dibanding R aksen 287 dan 460. Hampir 2 kali lipat. Kenapa? Kalau kita cerita tadi, perubahan suhu dan tekanan, perubahan tekanan dan volume karena suhu. Ya tentu ya, karena untuk meningkatkan volume
atau menurunkan tekanan uap air itu perlu suhu yang lebih banyak ya, perlu suhu yang lebih besar ya. Karena di sana tidak hanya udara kering saja ya, di dalamnya ada uap air sehingga perlu energi untuk membesarkan volume atau menurunkan tekanan yang lebih besar ya, energinya diperlukan lebih besar. Nah, energi itu memang dinyatakan dalam T ini ya, suhu ini. Jadi untuk memuaikan uap air, memuaikan udara lembab yang mengandung uap air, itu lebih berat dibanding memuaikan udara kering. Di alam apa contohnya kalau saudara melihat itu? Kalau saudara berada di ruangan ber-AC, ya, itu kan relatif kering ya, dingin dan kering. Karena ruangan itu oleh mesinnya ya, diambil udaranya, lalu mesin itu memprosesnya dengan cara mendinginkan, lalu mengembalikan udara yang sudah dingin itu sambil mengeluarkan kondensatnya, ya, mengeluarkan uap air yang terkondensasi. Nanti kita bicara kondensasi setelah chapter ini. Nah, bentuk dari kondensasi itu di AC ada selang untuk netes-netesin air itu ya. Sehingga udara yang dikembalikan ke ruangan ber-AC itu udara yang sudah kering dan sudah dingin. Terus begitu ya. Sehingga ada sirkulasi antara ruangan dan di luar ruangan. Ya, kalau kita berada di depan mesin AC itu panas. Karena dia mendinginkan udara yang panas. Tapi setelah udara di dalam ruangan sudah dingin, kok dia tetap panas gitu ya, kalau kita berdiri depan AC. Ya, karena mesin itu punya motor yang bekerja ya, dia mengeluarkan panas juga. Jadi pekerjaan motor itu berat kalau ruangannya panas atau ruangannya lembab. Nah, karena itu ini tadi konstanta gas untuk uap air ini lebih tinggi dibanding konstanta gas udara kering. Karena untuk mendinginkan udara di dalam ruangan diperlukan energi yang lebih besar. Diperlukan T yang dalam hal ini penurunan suhunya yang energinya itu besar sekali. Jadi kalau kita ada di ruangan ber-AC, jangan buka pintu, jangan buka jendela gitu ya. Karena secara konstan mesin itu, motornya itu harus bekerja terus-menerus untuk mendinginkan dan mengeringkan udaranya. Nggak dingin-dingin, nggak kering-kering, karena ruangan dibuka terus gitu ya. Orang nggak sadar bahwa itu membebani mesin AC itu. Motornya terutama. Dia bisa cepat rusak dan ruangan tidak pernah sedingin yang kita harapkan. Ya, jadi selain bicara soal oksigen tadi, mahasiswa geomet bisa bicara soal efisiensi energi ya, dengan ruangan yang ber-AC. Anda orang yang paling sadar, paling aware mengenai termodinamika dan pasti tidak akan melakukan hal yang tidak efisien dengan membuka pintu atau jendela ketika AC sedang hidup. Ya. Nah, ini karakter mahasiswa yang tahu soal, nggak usah geomet pun ya, kalau dia tahu prosesnya seperti itu, maka kita bisa melakukan tindakan individu yang membantu komunitas kita. Ya. Jangan biarkan AC hidup. Kalau ruangan terbuka, matikan saja gitu ya. Kalau memang orang nggak suka
pakai AC gitu ya, atau nggak sadar bahwa AC-nya nyala. Nanti kalau saudara KKN ya nggak usah desa ya, pokoknya di luar kota itu sudah banyak orang punya AC ya, kantor desa, puskesmas, tapi awareness ya, kesadaran mengenai hal ini kadang-kadang tidak ada. Ya. Nah ini mahasiswa ini repot amat, ruangan kok dibuka tutup, buka aja gitu misalnya. Nah Anda tidak boleh ikuti arus gitu ya, harus dijelaskan kenapa harus ditutup ya, sehingga orang sadar bahwa nanti rekening listriknya nggak mahal. Dan kalau itu menyangkut seseorang, menyangkut tanggung jawabnya, itu kadang-kadang lebih kena gitu ya dijelaskan. Tapi kalau orang tidak merasa punya tanggung jawab, penjelasan seperti itu kadang-kadang tidak didengarkan atau tidak berguna. Nah, kembali ke soal apa tadi namanya, energi yang digunakan untuk mendinginkan udara kering maupun udara yang maupun uap air itu terkait dengan proses pemuaian, penyusutan, peningkatan, penurunan suhu. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya sejumlah energi untuk katakanlah mendinginkan udara, dalam hal ini udara kering yang belum mengandung uap air, maka energi itu, ini paling dasar nih ya, hukum termodinamika yang paling dasar, energi itu tidak akan hilang gitu ya, karena energi yang ditambahkan itu entah dari sumber buatan atau sumber alam. Nah, energi bisa sumber alam ya matahari gitu ya, sumber buatan bisa dari mesin gitu ya. Itu akan di split ya, istilahnya dipecah atau digunakan, dimanfaatkan untuk dua hal. Yang pertama untuk tadi menaikkan suhunya, energi untuk menaikkan suhu yang kita kenal dengan P tadi, dan yang kedua untuk meningkatkan volumenya. Jadi ditambahi energi, suhunya naik dan volumenya berkembang. Nah, kalau sekali lagi dinyatakan persatuan massa, tadi ingat ya ada berat molekul, persatuan massa, hanya notasinya saja kita rubah di situ. Ya. Per unit mass itu jadi diki sama dengan DU tambah DW. Ya. Untuk massa udara tertentu yang besarnya kita ketahui. Ya. Jadi kalau berkembang volumenya, itu berarti sifat penggunaannya itu adalah internal ya. Jadi kalau kita kembangkan itu secara internal, dia gak kelihatan tetapi volumenya bertambah. Ya. Tetapi kalau dia dipakai untuk memanaskan udara, itu disebut eksternal ya. Jadi penambahan energi itu menyebabkan peningkatan suhu secara eksternal. Dia digunakan dan karena dia eksternal, dia bisa mempengaruhi sekitarnya. Ya, internal ini untuk meningkatkan volume. Ya, dengan persatuan massa disebut dengan PD alfa yang saya buletin merah ini. Itu internal. Nah, yang eksternal seperti ini. Untuk pengembangan karakter dalam hal ini suhunya. Dan energi yang ditambahkan itu secara eksternal itu dinyatakan dalam bentuk yang saya lingkari ini. Jadi DU dan DW ya itu berubah bersamaan. Ya. Bersamaan ketika energi ditambahkan atau dikurangi. Ketika energi dirubah.
Nah, DU dan DW ini yang tadi merupakan penjumlahan ketika energi ditambahkan itu, ya, bisa dinyatakan dengan berbagai cara. Yang penting di sana adalah bahwa energi itu tidak hilang, ya, dia diubah saja bentuknya untuk internal dan eksternal itu. Dan pernyataannya ada dua di situ yang berwarna merah ini. Ya, kalau dia didominasi untuk merubah volume, itu yang berubah adalah alfa. Ya. Kalau dia didominasi untuk perubahan suhunya, yang berubah adalah tekanannya. Ya. Tapi di sana tandanya ada yang negatif. Ya. Hati-hati di situ. Ya, yang alfa DP itu persamaan nomor 18 itu nilainya negatif, ya. Karena di sana secara eksternal suhu itu menyebabkan tekanannya yang turun, ya. Jadi kalau udara dipanaskan itu tekanannya turun, suhunya naik. Jadi dalam meteorologi, kalau ada pusat-pusat tekanan rendah, ya berarti di situ terjadi pemanasan yang intensif, low pressure, ya. Kalau kita lihat peta sinoptik, ya, peta cuaca, itu ada pusat-pusat tekanan, ya, isobarik, yang garis-garisnya itu menghubungkan pusat daerah-daerah yang lokasinya punya tekanan yang sama. Pusat tekanan yang rendah itu selalu terkait dengan suhu yang tinggi. Artinya itu bisa diinterpretasikan bahwa di sana terjadi dinamika yang luar biasa, akan terjadi uplifting udara yang membawa uap air, dan mungkin di situ memiliki peluang yang besar untuk terjadi hujan. Jadi kalau saudara lihat peta sinoptik dengan L di tengahnya, itu low artinya. Kalau H itu high pressure. Ya. Jadi kalau ada pusat tekanan rendah karena pemanasan, ya, makanya ini negatif. Ya, DP-nya ini perubahan suhunya mengarah ke perubahan tekanannya ini mengarah ke tekanan yang rendah. Ya, low pressure. Ingat ya itu aplikasi dari termodinamika ini yang dengan penambahan energi itu bisa dipakai untuk menambah volume dan menambah tekanan, merubah tekanan. Itu berlaku di alam. Gitu. Ya. Jadi kalau dipakai secara eksternal, PD alfa yang bersama 14 ini, suhunya tidak banyak berubah, ya, didominasi oleh perubahan volume. Di sini didominasi oleh perubahan tekanan yang makin negatif. Nah, dua pernyataan perubahan suhu, perubahan volume dan tekanan karena perubahan energi ini berlaku untuk proses-proses di atmosfer, ya, yang tadi saya singgung sedikit mengenai isobar itu, ya. Kalau kita punya isobar berarti tekanannya itu 0 gitu, ya. Artinya penambahan energi itu tidak menyebabkan perubahan tekanan. Jadi tempat-tempat yang energinya bertambah tetapi tekanannya tidak berubah, itu bisa dikatakan sebagai tempat yang isobarik, ya. Tempat itu secara spasial gitu, ya, kalau dihubungkan dengan tempat lain yang tidak mengalami perubahan tekanan, itu bisa ditarik garis, dan garis itu bisa makin panjang gitu, ya, tetapi kecenderungannya melingkar karena ada pusat tekanan
yang negatif atau pusat tekanan yang positif. Bisa ada pusat tekanan yang high pressure dan ada pusat tekanan yang low pressure. Jadi kalau dia low, makin keluar pusat tekanannya itu low, makin keluar dia akan membesar. Kalau dia high, makin keluar makin kecil, gitu ya. Jadi penambahan energi yang tidak menyebabkan perubahan tekanan atau dP sama dengan 0. Kalau kita kembalikan ke rumus tadi, dP-nya ini 0, ya, maka penambahan energi itu hanya dipakai untuk penambahan suhu, ya, perubahan secara eksternal saja. Jadi dQ sama dengan Cp dt, gitu ya. Kalau dia dilakukan dalam constant pressure, itu namanya Cp dt. Nilainya dipakai Cp dt. Tapi kalau dalam constant volume, ini diganti menjadi Cv dt. Ya. Cv dt yang di sini. Nah ini mungkin mulai mikir kita ya, mulai membingungkan. Kenapa ada CV, kenapa ada CP? Ya. Jadi kalau TP-nya 0, jadi CPDT saja, maka dQ ini dipakai untuk perubahan eksternal saja, ya, merubah suhu saja, doang gitu ya. Sehingga CP-nya itu bisa exchangeable, CP atau CV-nya, sehingga dalam pengertian termodinamika ini rasio antara CP dan CV menentukan. Apakah nilainya beda ya? Ya beda sekali, karena CV itu hampir separuhnya dari CP. Sekali lagi, seperti R tadi, ini adalah konstanta ya, yang memiliki satuan sama dengan, ingat tadi ya, dengan apa? R ya, dengan konstanta gas, konstanta universal maupun udara kering, yang unitnya seperti ini. Jadi kalau kita kurangkan 1004 dengan 717 ini, berapa itu beda? Udah coret-coret. Kalau kita kurangkan berapa itu? 1004 dan 717. 287 Pak. 287 Pak. 287 itu angka ini ternyata. 287 itu adalah R prime ya. 287 itu adalah konstanta gas udara kering. Menarik ya. Jadi CP, konstanta gas untuk tekanan tetap dikurangi CV adalah, ya, itu adalah sama dengan konstanta gas udara kering. Ya, 287 ini tidak kebetulan, tetapi secara fisik menunjukkan bahwa kalau udara kering itu didinginkan atau dipanaskan pada tekanan tetap, ya, dibandingkan dengan pada volume tetap, yang membedakan adalah konstanta gas udara kering itu sendiri. Jadi apa artinya C di sini? Baik CV maupun CP. Ya. Jadi udara itu secara internal kan tadi dikatakan memuai ya, tetapi secara eksternal menambah energinya. Nah, pemuaian dan penambahan volume
pemuaian atau penambahan volume dan penambahan energi ya, itu ada ongkosnya ya, lebih efisien dia meningkat dengan volume tetap. Artinya sebagian besar dari energi yang ditambahkan itu digunakan untuk meningkatkan suhu. Ya, dia hanya perlu 700. Tapi kalau untuk memuai dengan tekanan yang berubah, dia perlu hampir 2 kali lipat. Dan perbedaannya itu adalah konstanta gas udara kering itu. Ya, ini yang menarik dari termodinamika ini. Lalu fenomena yang kedua yang terkait dengan penambahan atau pengurangan energi adalah proses isotermal. Oke, energinya ditambahkan tetapi suhunya tidak berubah. Loh, kok bisa? Oh, bisa saja. Ya. Jadi kalau isotermal itu DT yang 0 ya, sehingga dQ itu sama dengan minus alfa dP. Ya, kalau kita lihat rumus tadi, ya, kalau DT 0 tinggal minus alfa dP. Ya, penambahan energi itu menyebabkan perubahan tekanan yang negatif. Atau kalau kita pakai rumus yang ke-14, penambahan energi itu dengan suhu tetap DT0 isotermal itu berbanding lurus dengan peningkatan volume. Ya, positif. Jadi semua energi yang dipakai itu dipakai untuk meningkatkan volume, tidak ada yang dipakai untuk meningkatkan suhu. Jadi ini kondisi ini ada dua kemungkinan berarti ya kalau DT 0 itu. Ya, kalau tadi DP 0 hanya satu kemungkinannya karena di sini tidak ada DP tapi D alfa. Tapi kalau DT ada dua kemungkinannya. Oke. Nah, apa artinya di alam itu kalau kita punya garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki suhu sama itu isotermal. Di antara dua garis yang memiliki isotermal yang berbeda, itu mungkin terjadi pertukaran, ya, pertukaran energi atau pertukaran yang dinyatakan dalam suhu yang menyebabkan distribusi uap air kalau dia mengandung uap air itu berubah gitu ya. Jadi kalau ada peta dengan lingkaran-lingkaran dan pusatnya low, suhunya tinggi, ya, tekanannya rendah. Tetapi di garis-garis itu kalau dia isotermal, maka garis-garis itu bisa bercampur satu dengan yang lain tergantung dari arah penambahan suhu, arah penambahan energinya, ya, karena suhunya tetap. Nah, dia bisa melebar dalam arti jarak antara suhu tertentu dengan suhu yang lain itu makin jauh. Artinya di antara dua garis itu tidak ada perubahan suhu yang mencolok. Kalau dia rapat, mendekat, ya, isotermalnya itu mendekat, satu dengan yang lain memiliki suhu yang berbeda, tetapi space atau ruangan di antaranya itu sempit. Itu kondisi yang ekstrim, ya. Sehingga bisa terjadi itu biasanya terkait dengan pusat tekanan rendah yang intensif. Itu terjadi karena pemanasan yang intensif dari radiasi matahari. Nah, isotermal banyak digunakan dalam aplikasinya untuk menduga, nah kalau tadi isobar itu menduga pusat hujan ya, kalau isotermal menduga pusat konveksi. Konveksi itu bukan jual pakaian,
tapi aliran udara ke atas. Ya. Kalau ke samping itu adveksi. Jadi aliran udara ke atas yang sering disebut dengan uplifting. Ya. Itu dalam dunia penerbangan sangat berbahaya. Ya, kalau ada adveksi, ujung atasnya itu biasanya ada awan cumulonimbus, ya, CB cloud. Itu dihindari, ya, karena di sana ada uplifting, ya, updraft, aliran udara ke atas yang kuat. Nah, kalau pesawatnya kecil bisa stalling gitu, ya, bisa jatuh karena ada perputaran udara yang intensif, tidak horizontal tetapi vertikal. Jadi isotermal yang sempit tadi. Nah, kalau persamaan yang lain digunakan, ini isosteric, ini volume yang tetap, ya, hanya satu kemungkinannya. Kalau D alpha 0 tidak ada perubahan volume persatuan massa, maka yang berubah hanya suhu. Itu disebut isosteric. Steric itu volume stereo gitu, ya, secara volumetrik D alpha sama dengan 0, jadi tidak berubah volumenya. Maka semua penambahan energi itu digunakan untuk penambahan suhu. Nah, yang menarik adalah proses adiabatik, ya. Dq-nya yang 0, ya. Jadi kalau dq-nya 0 ada dua kemungkinan, ya. Untuk persamaan 14, CV sama dengan alfa D minus PD alfa kalau dq-nya 0. Kalau persamaan 18 maka CPDT sama dengan alfa DP, ya, tidak negatif lagi. Jadi ada dua kemungkinannya kalau adiabatik. Nah, ini nanti yang akan mempengaruhi stabilitas atmosfer, ya, karena di sana tidak terjadi penambahan energi, ya, ada proses adiabatik dan mempengaruhi stabilitas atmosfer. Nanti kita bahas di bagian keempat dari kuliah ini. Stabilitas atmosfer ini terkait dengan laju adiabatik, baik yang kering maupun yang lembab maupun yang jenuh. Ya, nanti kita bahas belakangan. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Belum. Dan izin tanya, Prof. Ya, silakan. Ini tadi rada bingung juga yang konsep eksternal internal itu, Prof. Dan Pertanyaannya apa, Mas? konsep eksternal internal itu tadi gimana ya, Prof? Pengertiannya gitu, ya. Ya, jadi gini, kalau Anda makan satu piring, nggak gemuk-gemuk gitu, ya, tiap hari makan satu piring. Tapi ditambahin nih ransumnya tiap hari 3 piring, ya, pagi, siang, sore 3 piring kan. Tapi nggak gemuk juga, tetap kurus. Ada kan orang yang seperti itu, ya, makanya banyak berapa piring pun dia nggak pernah gemuk. Karena semua energi yang ditambahkan itu dipakainya untuk kerja keras. Jadi dia langsing terus. Ya, jadi energi yang ditambahkan itu untuk kegiatan yang eksternal. Tetapi ada juga orang yang makan sedikit saja, minum air saja tambah gemuk gitu, ya. Itu sebagian besar untuk keperluan internalnya, ya. Volumenya tambah gitu. Tapi ini tidak langsung terkait, ya, itu hanya ilustrasi saja, karena itu terkait juga dengan genetik dari orang itu gitu, ya. Tapi intinya kalau saudara bayangkan, ya, di atmosfer ini ada parsel udara seperti itu kira-kira. Kembang kempisnya dihubungkan dengan penambahan energi.
Atau mungkin yang lebih dekat, contohnya itu balon ya. Balon kalau kita tiup, itu kan mengembang gitu ya. Tiup lagi, terus ditiup, akhirnya meletus. Ya, karena dia tidak tahan dengan tambahan energinya. Ya. Bursting. Nah, meletusnya ini adalah wujud dari penambahan energi yang sudah tidak diperlukan lagi untuk gaya internal. Ya. Internalnya sudah cukup, lalu dia melebar, meluas, dengan keluar dari balon itu, meletuslah dia. Nah, dalam konteks termodinamika udara kering maupun lembab, penambahan energi tadi dikaitkan dengan mekanisme bertambahnya volume udara dan berubahnya tekanan gitu ya. Energi di situ dinyatakan dalam peningkatan suhu, bisa untuk memuai dan bisa untuk memanaskan udara itu gitu ya. Kalau dia makin lebar memuainya dan energi ditambahkan terus, maka ada dua kemungkinan ya kalau di atmosfer, tidak meletus ya. Kemungkinan pertama adalah udara itu makin panas ya, dengan volume yang terbatas, akhirnya semua energi yang ditambahkan hanya untuk gaya eksternal ya, panas, makin panas. Tapi kalau dibuka ruangnya, dilebarkan volumenya, misalnya jendela dibuka, maka panasnya keluar gitu ya, sehingga ditambahin panas berapa saja, ruangan itu masih bisa menampung. Lain halnya dengan kalau dia ditutup ya, orang akan pingsan di dalamnya. Begitu juga AC kalau didinginkan, ya makin dingin. Kalau nggak ada orangnya, AC itu kerjanya ringan sekali karena uap air yang dia kondensasikan sedikit, orang yang mengenerate panas juga tidak banyak gitu ya. Jadi semua pengurangan energi dipakai untuk mendinginkan suhu karena ruangan itu sedikit orangnya. Jadi orang yang di dalam yang sedikit itu bisa saja kedinginan. Kalau orangnya banyak, dinginnya itu dipakai oleh orang banyak dan orang banyak itu generate panas gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira internal eksternal, Mas. Bayang nggak? Ya Pak, makasih. Tapi kalau semisal parselnya itu udah penuh, energi eksternal itu didistribusikan kemana berarti Pak? Ke parsel yang lain atau gimana? Ya, kalau di atmosfer bebas ya, dia tadi misalnya ada pusat tekanan gitu ya, lalu ditambah tidak ada penambahan energi, maka secara adiabatik dia hanya di dalam parsel itu, dia tidak akan keluar dari parsel itu. Kalau udara di sekitarnya lebih panas atau lebih dingin atau punya suhu yang berbeda, ya, yang menentukan akan jadi apa parsel itu adalah posisinya, ya, turun naiknya parsel itu. Ya, nanti kita akan bicarakan dalam stabilitas atmosfer. Ya, kalau udara di sekitarnya panas, dia akan terangkat naik terus. Tapi kalau dingin dia akan berhenti atau turun, gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sayangnya kita tidak bisa lihat kasat mata gitu ya parsel ini, tapi dia kumpulan dari molekul-molekul udara yang mungkin bercampur dengan molekul-molekul uap air gitu ya. Jadi di alam dalam konteks termodinamika atmosfer, parsel itu adalah entitas ya yang terpengaruh oleh penambahan, yang terpengaruh oleh posisi parsel itu dalam proses adiabatik. Oke, tadi kita mengurangkan
CP, dan CV. Nah, konstanta uap air itu dikasih notasi tambahan ini ya. CP-nya namanya CPV, CV-nya namanya CVV. Ya, kalau tadi 700 sekian dan 1004, sekarang 1390 dan 1850. Kalau dikurangi berapa nilainya? Kurangkan. Nah, 460, Bro. 460 bullseye ya, sama dengan RV. Ya. Tadi juga begitu ya. CV dikurangi CP itu 289 sama dengan R aksen. Ini sama dengan RV. Jadi perbedaan antara konstanta ini sama perbedaan antara konstanta CP dan CV untuk uap air yang dikasih notasi V tambahan itu memang adalah konstanta gas untuk uap air ya dalam hal ini. Dan unitnya satuannya sama di sini ya, sama dengan tadi. Jadi ini adalah satu statement fisik ya yang bisa saudara jelaskan kenapa perbedaan antara kedua karakter atau konstanta itu mencerminkan konstanta gasnya. Jadi saudara bisa lihat nanti literatur kenapa hal itu terjadi, kenapa hal itu bisa demikian gitu ya. Nah, ada satu parameter yang menarik ya, yang namanya epsilon. Epsilon ini adalah rasio antara konstanta gas untuk udara kering dan konstanta gas untuk uap air, ya, yang nilainya sama dengan 0,622. Kita ingat aja ini, angka ini tidak punya satuan ya, karena satuannya RV dan R prime sama, sehingga dia tidak punya satuan. Ini rasio dari dua konstanta gas. Dan rasio itu mengoreksi perubahan suhunya. Kenapa? Karena dengan rasio yang hampir separuh itu, penambahan energi tidak serta-merta akan meningkatkan suhu udara atau meningkatkan volume udara. Karena sebagian diantaranya harus dipakai atau punya tanggung jawab untuk merubah uap airnya. Ya, jadi hanya separuh kurang lebih ya, kurang dari separuh yang sedikit lebih dari separuh yang digunakan untuk perubahan itu. Ya, jadi P-nya di sini dikontrol ya, dikoreksi untuk merubah tekanan yang dalam hal ini diekspresikan dengan nilai E. Nah, uap air di atmosfer dinyatakan dengan berbagai cara. Ya. Ini agak unik ini ya. Kalau saudara bicara dengan teman agronomi atau teknik sipil dan lingkungan atau kehutanan mungkin ya, kita bicara uap air itu tidak hanya dari sisi kandungan jumlahnya, volumenya atau masanya, ya, tetapi juga bisa dinyatakan dalam bentuk tekanan, bisa dinyatakan dalam bentuk suhu. Ya. Umumnya orang di luar sana bicara dalam bentuk kelembaban. Nah, kita punya kesempatan melihat dari sisi yang berbeda, ya, dari sisi tekanan dan dari sisi suhu.
Ya, dengan notasi-notasi itu, saudara bisa melihat bahwa E, ES, dan perbedaan antara ES dan E atau defisit tekanan itu juga gambaran mengenai banyaknya uap air. Ya. Cuma masalahnya kita tidak pernah sensitif ya dengan parameter-parameter ini. Kalau suhu kan kita lumayan lah ya. Sekarang suhunya berapa di ruang, di kamar kos saudara atau di kampus? Ya mungkin 27, 28, 29 ya, salah 1 derajat gitu. Nanti agak siang naik lagi, kalau kita di bawah pohon nggak terlalu banyak naiknya. Itu ya. Rata-rata kita antara 26 sampai 31 gitu. Daily fluctuation-nya kecil. Dan kita bisa tahu langsung dalam derajat Celcius. Itu suhu. Tapi tekanan udara kita nggak pernah ya sensitif. Ini berapa ya tekanannya? Satuannya apa itu aja belum tentu banyak orang tahu gitu. Nah kita tahu satuan tekanan itu kan milibar. Tapi berapa angkanya tekanan udara di sekitar kita itu nggak sensitif kita. Tidak punya sensor. Kulit kita tidak didesain untuk sensing tekanan, tapi mungkin sensing suhu dengan kesalahan yang relatif kecil. Tapi tekanan tidak. Saudara bisa ngerasain perubahan tekanan nggak? Kalau di pinggir laut ya, di pantai itu tekanannya berapa? Yang sering jadi rujukan, jadi reference. Satu ATM bukan 2 Satu apa? ATM. ATM BNI atau ATM BCA? yang dekat depan. Satu atmosfer ya. Satu atmosfer itu tekanan. Itu kira-kira 1013 milibar. Ya. Jadi milibar itu satuan tekanan yang umum dipakai dan itu adalah memang bukan SI, bukan sistem internasional ya. Satuannya itu. Yang SI itu Pascal atau kilopascal itu ya. Nah, itu satuan tekanan yang SI. Jadi saudara dengar istilah SI itu sistem internasional. Ton itu bukan SI. Yang SI adalah gram, kilogram, megagram itu ton, atau petagram, billion ton. Ya, itu atau teragram. Jadi yang pakai G itu kalau massa ya, itu satuannya bukan ton, megaton, gigaton bukan. Tapi harus gram. Liter juga bukan. Ya. Liter itu dari sisi volume yang SI adalah meter kubik. Tapi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kiloliter itu bukan SI. Kalau Pertamina impor minyak sekian juta kiloliter itu bukan SI. Nah, kembali ke tekanan, kalau uap airnya banyak itu tidak 1013 milibar lagi gitu ya, bisa naik. Jadi kalau udara kering tanpa uap airnya berapa tekanannya? Itu S sampai jenuh.
rata-rata ya udara normal seperti ini itu punya tekanan uap. Jadi udara kering ditambah uap air sekitar 20-25 milibar. Ya kayak udara tadi ya kira-kira. Tapi dia tidak sensitif dan dia sangat sensitif dan bisa berubah dengan meningkatnya suhu karena uap itu bisa menguap. Moisture itu bisa menguap. Uap bisa menguap. Uap air itu bisa disepir dengan suhu yang tinggi. Ada ribut ketok-ketok ya, kedengar di sana. Enggak begitu, Pak. Gaduh ya, Enggak begitu terdengar. kedengar. Sedikit, Pak. Ya, tetangga saya ini ketok. Oke, jadi kita nyatakan tekanan uap sebagai kita nyatakan kandungan uap air sebagai tekanan. Kalau dia jenuh, ya perlu 30 milibar misalnya ya daripada kondisi suhu yang ada. Dan perbedaan antara yang jenuh dan yang tidak jenuh itu disebut defisit. Ya, nanti kita sampai ke sana apa gunanya kita tahu defisit itu adalah angka yang sangat dinamis ya. Kalau defisitnya 5 dengan defisitnya 10 itu tidak berarti udara di situ lebih nyaman gitu ya. Bisa saja yang 10 itu terlalu kering, yang 5 itu terlalu lembab mungkin ya, tergantung dari suhunya. Karena itu ada istilah kelembapan relatif yang merupakan rasio dari tekanan dan tekanan jenuh. Ya, tekanan uap E dan tekanan uap jenuh ES. Ya, rasionya itu tergantung dari banyaknya uap air. Kalau jenuhnya pada suhu itu cuma 40 milibar misalnya, sementara yang normal itu 26, pada suhu yang berbeda dia bisa sampai 50 milibar. Sementara tekanannya uap airnya tidak berubah. Sehingga kelembapan dalam bentuk relative humidity E per ES tergantung pada suhunya. Ya, jadi ini pernyataan-pernyataan bukan pernyataan kandungan uap ya, dengan tekanan, dengan suhu. Nah, kalau dengan suhu kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita punya kurva ES dan T, jadi ini ES, ini T. Maka tekanan kelembapan atau banyaknya uap itu bisa dinyatakan di sini. Kalau dinyatakan dalam suhu bisa di sini. Kalau dinyatakan dalam relative humidity bisa di sini. Jadi kalau udara itu X, udara di sekitar kita X ini. Kalau dinyatakan dalam tekanan, tekanannya itu E pada TA. Ya, E pada TA. Ini TA, ini TA, ini E. Tidak jenuh. Nah, pada garis ini semua kondisi jenuh. Dan untuk mencapai kejenuhan, defisitnya antara ES pada suhu yang sama itu harus diisi. Ya. Defisitnya ini ES pada TA kurangi E pada TA. Makin kering udara itu, maka defisitnya makin besar pada suhu itu. Nah, untuk mencapai ke sana, ditambahi saja uap air sebesar defisitnya. Tapi dia bisa juga dijenuhkan tanpa menambah uap air dengan cara mendinginkan. Ya tadi ya, hukum termodinamika tadi, kalau didinginkan pada tekanan tetap, dia akan mencapai kejenuhan pada suhu titik embun, ya, dew point temperature di sini. Nah, di atmosfer bisa terjadi
Dan ketika mencapai dew point yang bisa jauh lebih rendah dari suhu lingkungan, ini ada di atmosfer atas. Kalau udara naik ke atas secara adiabatik, dia akan jenuh pada dew point. Nah, pada umumnya dua proses ini berjalan bersama-sama. Sehingga yang tercapai adalah resultantenya tidak terlalu dingin, tapi juga tidak terlalu banyak uap air yang diperlukan. Ini ES pada TW, ini wet bulb temperature ini. Ini juga bentuk penyataan dari kelembapan. Pada suhu ini, uap air, udara yang tidak jenuh dengan uap air itu mencapai kejenuhan dengan pendinginan dan penambahan uap air. Ya, tadi ingin. Jadi TW juga salah satu bentuk pernyataan kelembapan. Oke, saya akan break sebentar di situ kalau mungkin saudara juga perlu ke toilet atau yang lain. Ada pertanyaan sebelum itu? Saya mungkin izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang pendinginan isobarik, Prof, di ilmu termodin. Mungkin saya akan nanya sedikit konsepnya mengenai persamaan Clausius-Clapeyron. Nah, jadi kalau untuk sampai dari tidak jenuh menuju jenuh melalui pendinginan isobarik, dari tidak jenuh menuju jenuh untuk memenuhi persamaan Clausius-Clapeyron itu kan tekanannya itu harus 0, Pak. Nah, terus saya tuh bingung di sini tuh nolnya itu tekanannya 0 atau tekanannya konstan di tekanan yang sedang berjalan gitu, Prof. Atau dia benar-benar harus 0 gitu. Ya, jadi notasinya itu D ya, DP. Jadi D itu adalah diferensial. Jadi tidak ada perubahan, tidak differentiated. Jadi P-nya konstan, tidak 0. Berarti dia bukan menuju ke 0 tapi harus konstan ya, Prof? Ya, Okay. jadi tidak ada. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Oke, jadi absence ya, tidak ada perubahan gitu. Begitu juga deki ya. Kalau deki 0 itu berarti tidak 0 tapi konstan. No difference, tidak ada diferensiasi. Perbedaannya 0, bukan nilainya 0. Oke. Kita break sekitar 10 menit ya. Nah, jangan left, jangan leave. Tapi dimatikan saja mic-nya maupun kameranya. Baik, Prof. Oke, sudah kembali semua ke ruangan? Sudah, Prof. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ya, percampuran udara kering dan uap air kita akan bicarakan sebagai udara lembab. Ya, kalau uap airnya saja tadi dinyatakan dalam kelembaban yang menyatakan banyaknya atau kuantitas uap air. Sekarang kita secara spesifik membahas bagaimana kalau udara itu bercampur kering dan uap menjadi udara lembab. Jadi udara lembab ini bisa dilihat screen saya ya? Ya, bisa, Prof. Campuran antara uap air
dan udara kering. Ya, dengan kelembapan yang sangat ditentukan oleh volume dan tekanan masing-masing. Ya, kalau uap airnya memiliki volume yang besar, udara keringnya memiliki volume yang sama, belum tentu percampuran itu 50-50 gitu ya, tergantung dari tekanan masing-masing. Begitu juga kalau tekanan udara kering itu taruhlah 1000 milibar dan uap airnya punya tekanan yang tidak mungkin 1000 milibar, akan banyak sekali itu ya. Maka percampurannya juga mixture-nya antara keduanya itu tidak selalu menunjukkan persentase ya atau rasionya. Nah, karena itu udara lembab juga dipengaruhi oleh hukum termodinamika ya, karena dia juga bisa menerima panas dan memuai, menerima panas dan meningkatkan suhu. Cuma berbeda dengan udara kering maupun uap air, udara lembab ini memiliki ketentuan-ketentuan sendiri, ya seperti udara kering dan uap air tadi. Jadi percampuran keduanya tidak linier, seperti kita menambahkan 1 telur dan 5 telur gitu ya. Bisa saja 1 telur dan 5 apel. Jadi beda ini ya karakternya. Nah, karena semua mengikuti ketentuan sebagai gas ideal dan hukum termodinamika satu, ya, dengan kondisinya masing-masing, maka kelembaban udara itu yang tadi kita bahas dalam bentuk rasio, ya, itu bisa menjadi salah satu cara menyatakan kelembapan, salah satu cara menyatakan percampuran udara kering dan uap air sesuai dengan kondisi tekanan uapnya. Ya, karena itu dia dikatakan relatif, ya, relative humidity atau RH, ya, yang notasinya adalah H kecil, ya, tidak ada notasi RH, itu hanya sebutan saja relative humidity, tapi notasi fisiknya itu adalah H yang merupakan rasio EA dan ES. Dan angka ini juga tidak memiliki satuan persen gitu ya. Biasanya RH itu kan dalam persen. Jadi H itu 0,8, 0,4 gitu. Tidak 1. Kalau 1 itu sudah jenuh. Kelembapan itu juga bisa dinyatakan dalam rasio antara massa dan volume yang disebut dengan absolute humidity, ya, massa uap airnya dan volume udara yang ditempati. Absolute humidity ini biasanya dipakai sebagai gambaran mengenai gambaran mengenai transfer uap air dari satu tempat ke tempat lain. Karena dengan rasio itu kita bisa memperkirakan arah transfernya, arah perpindahannya. Yang biasanya dinyatakan dalam transfer massa itu berpindah dari kondisi yang kelembaban mutlaknya tinggi ke tempat yang kelembaban mutlaknya rendah. Jadi bukan defisit ya, tetapi konsentrasi. Ya, uap air itu pindah dari yang padat, ya, ini kepadatan uap airnya, massa per volume. Seperti orang tinggal di dalam ruangan, kalau isinya 10, ruangannya kecil itu padat sekali, tapi harusnya diisi 2 gitu ya. Jadi nanti akan ada perpindahan orang dari ruangan yang isinya 10 ke tempat yang isinya sedikit. Mungkin 6 pindah jadi 8 gitu ya, misalnya, atau 4. Dan itu baru terjadi keseimbangan. Nah, kelembapan mutlak berguna untuk menyatakan mass transfer. Kelembapan relatif tidak bisa karena dia dipengaruhi oleh suhu. Ya.
ada istilah yang namanya mixing ratio. Tadi saya di awal mengatakan percampuran uap air dan udara kering itu massa uap air dan massa udara kering itu ditentukan oleh rasio antara konstanta gasnya yang disebut dengan epsilon tadi 0,622. Ya, ini menentukan bagaimana dia mencampur antara tekanan uap dengan tekanan udara. Ya, kalau massa uap dan massa udara kering itu sulit ngukurnya ya. Kalau kita ngukur pressure ya, dalam milibar itu mungkin, tapi dikoreksi oleh epsilon ini yang merupakan selisih atau rasio antara R prime dan RV ya. Tadi kita bicara epsilon, mundur lagi ya, saya lupa. Nah, 0,22 ini rasio antara R prime dan RV ya, bukan selisih. Jadi rasio itu mengontrol bagaimana percampuran itu, mixing itu akan terjadi. Ya. Jadi tidak hanya tekanan melulu, tetapi dikoreksi dengan konstanta gas rasionya. Lalu pernyataan lain mengenai kelembapan ini adalah specific humidity yang mirip sebetulnya dengan mixing ratio. Ya, kalau kita lihat bedanya di sini MV per MA, di sini MV per MA plus MV. Nah, karena massa uap air ini kecil ya, sehingga di sini ada penyederhanaan gitu ya. Ini adalah rasio antara tekanan uap dan tekanan uap dikurangi dengan macam-macam ini, di mana E itu kecil sekali, ya, sehingga perbedaannya ini kecil, sehingga dia bisa disimplified ya, atau di round up sama dengan P, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mixing ratio juga. Ya. Jadi kelembapan jenis mirip pengertiannya dengan kelembapan nisbah percampuran atau mixing ratio. Karena massa uap yang kecil dibanding massa udara yang besar, jadi tekanannya juga tidak signifikan untuk membedakan antara nisbah percampuran dan kelembapan jenis. Oke, jadi itu udara lembab ya, yang di dalam pengertian sehari-hari sering secara praktis dinyatakan secara relatif, tetapi untuk menyatakan perpindahan massa uap air dari satu tempat yang relatif padat uap airnya ke tempat lain, itu berguna dengan mendiferensiasikan antara defisit absolute humidity-nya itu. Jadi konsentrasi uap air, mass per volume. Baik, yang terakhir adalah soal pengaruh dari keberadaan uap air dan posisi parsel udara yang nanti akan mempengaruhi bagaimana dinamikanya secara adiabatik di dalam atmosfer itu. Kalau tidak ada uap airnya, meskipun jarang terjadi ya, ini mungkin secara teoritis kecepatan perubahan suhunya itu tidak dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan energi. Dq perubahannya itu 0, tetapi dipengaruhi oleh posisi atau dP yang berubah-ubah menurut ketinggian. Ya. Jadi udara kering itu mengalami perubahan suhu secara adiabatik karena dPdz-nya yang berubah, ya. Sehingga dia mempengaruhi dTdz yang dikoreksi dengan rasio dari konstanta ini. Semua konstanta ya, tetapi yang menentukan adalah suhu. Ini konstan, ini konstan, ini konstan. Konstanta maksudnya, bukan tetap.
Nah, dengan rasio atau perubahan yang seperti ini, di mana suhu dipengaruhi oleh ketinggian, perubahan suhu dipengaruhi oleh ketinggian, maka secara adiabatik perubahan itu merupakan rasio antara gaya gravitasi dan konstanta udara untuk kapasitas bahan untuk tekanan tetap, ya, yang dilambangkan dengan gamma. Ini gamma besar, ya, yang merupakan laju adiabatik parsel. Jadi dia dipengaruhi oleh ketinggiannya, itu ya, intinya itu dibagi dengan CP. Kenapa tidak CV? Ya, karena diasumsikan bahwa dengan ketinggian itu tekanannya berubah-ubah, kan, ya, sehingga bukan volumenya yang tetap, tetapi tekanannya yang berubah-ubah. Itu yang dipakai sebagai asumsi ketika udara itu mengalami perubahan suhu secara adiabatik. Nah, ini juga konstanta, ya, kalau dibagi itu nilainya per ketinggian 100 meter itu hampir 1. Jadi kalau kita naik ke atas 100 meter itu 1 derajat bedanya. Apa iya? Saya naik menara 100 meter nggak lebih dingin, sedikit lebih dingin. Tapi karena ada adveksi, ada konveksi, semuanya itu tidak mungkin terjadi exactly like this, ya. Tidak 1 derajat atau 0,9 ketika naik 100 meter, karena posisi 100 meter di atas kita itu ada udara ngalir dari mana-mana. Yang mungkin lebih dingin, mungkin lebih panas, ya, dan ada radiasi yang terjadi di situ yang bisa meningkatkan suhu kalau dia dirubah menjadi sensible heat. Ya, jadi ini sekali lagi theoretically, kalau ada kolom bersih gitu ya, tidak terpengaruh dunia luar, itu memang 1 derajat secara teoritis. Nah, di sana ada beberapa kriteria, ya, untuk udara yang naik ke atas itu yang dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya, ya. Yang perubahan suhunya juga sama dengan perubahan suhu parsel, gitu ya, hanya udara itu yang di sekitar parsel itu tidak mengalami proses turun naik secara adiabatik. Dia konstan tinggal di situ seolah-olah, gitu ya. Sementara parsel itu dinamis, dipengaruhi oleh proses-proses radiasi dan sebagainya. Dia turun naik dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kalau udara itu, parsel itu, memiliki laju adiabatik yang lebih kecil. Artinya dia meningkat ketinggiannya atau naik dengan penurunan suhu yang lebih besar dibanding udara sekitarnya, ya, sehingga ada ketidakseimbangan antara parsel dan udara di sekitarnya. Ya, kalau dia naik lebih cepat atau berubah suhunya lebih drastis, maka udara itu dikatakan stabil, sehingga laju adiabatiknya akan terhambat, ya, karena
pada satu titik parsel itu akan terhenti untuk tidak naik dan menurunkan suhu lagi. Sebaliknya, kalau dia laju adiabatiknya lebih kecil, parsel itu ada kemungkinan naik terus sampai terjadi stabilitas, sampai mencapai stabilitas ketika parsel itu makin dingin dan mungkin makin lembab, makin basah. Ya. Jadi udara yang seperti itu, udara sekitarnya itu disebut instabil. Ya. Kalau sama itu netral. Nah, kriteria itu digambarkan dengan apa namanya, matematis seperti ini. Ya, kalau dia instabil, berarti parsel yang naik ini tadi dt dz-nya lebih tinggi ya, slope-nya lebih tajam ketimbang ketimbang udara di sekitarnya. Tapi kalau parsel itu memiliki dt dz yang lebih kecil dibanding udara di sekitarnya, maka udara itu dikatakan stabil. Ya, bukan parsel ya, tapi udaranya. Nah, kondisi stabilitas ini menentukan apakah ya, satu lingkungan atmosfer itu memungkinkan terjadinya kondensasi tanpa ada penambahan energi atau perubahan energi, penambahan atau pengurangan. Nah, kalau dia terus secara adiabatik naik lalu mencapai kejenuhan pada level yang namanya condensation level, nanti kita bicarakan kondensasi. Di sini laju adiabatiknya sudah bukan lagi udara kering gitu ya, tapi udara lembab yang bentuknya aneh gitu ya. Tidak lagi seperti waktu dia masih belum kondens yang linear, ya dia bisa kuadratik seperti itu. Artinya dia mendekati pola stabilitas udara, pola udara yang stabil. Ya. Kenaikan suhunya tajam, penurunan suhunya tajam. Ya. Kenaikan yang tajam ini tidak menyebabkan perubahan suhu yang tajam, sehingga karena sebagian dari penurunan suhu itu dipakai untuk energinya itu untuk mengembunkan, ya, mengkondensasikan, memadatkan uap air itu sehingga terjadi kondensasi. Jadi ada latent heat yang dikonsum oleh uap air yang mulai jenuh. Ya, jadi kalau evaporasi itu membutuhkan uap air, dia merilis latent heat, ya, sehingga penurunan suhu yang tajam tadi digagalkan, ya, atau dikurangi lajunya, ya, yang tadinya tajam seperti ini, lalu dengan tambahan uap air itu kondensasi menyebabkan rilis atau lepasnya energi bahang laten, maka lajunya dihambat, ya, tidak setajam sebelumnya. Nah, ini disebut dengan laju adiabatik jenuh, ya, yang punya kriteria yang berbeda, ya, karena di sana ada tambahan suhu yang besarnya sesuai dengan energi bahang laten yang dilepas, yang berbanding terbalik dengan suhunya. Ya. Jadi, kalau sudah tinggi sekali, perubahannya itu makin kecil atau pengurangan suhunya makin kecil. Kalau masih rendah, pengurangan suhunya lebih besar. Ya. Jadi penggagalan atau penundaan penurunan suhu itu lebih besar ketika dia ada di dekat permukaan.
makin tinggi makin berkurang. Nah, kriteria itu jadi lebih kompleks ketimbang kriteria stabilitas udara kering. Tapi kalau kita ambil tengahnya, ini ya, ambil tengahnya yang disebut dengan instabil tadi. Instabilitas itu relatif gitu ya, jadi bersyarat. Kalau dia lebih kecil, lebih besar dari udara di sekitarnya parsel itu, tapi lebih kecil dari parsel ketika dia mulai jenuh, maka ada syaratnya, dia bisa naik terus mencapai kejenuhan kalau uap air yang dijenuhkan itu tidak terlalu banyak, sehingga laju adiabatik lembabnya itu lebih besar ketimbang udara di sekitarnya. Jadi kalau sampai pada garis condensation level ini, dia bisa laju terus kalau gamma besar, dalam hal ini laju penurunan suhu di parsel itu masih lebih besar dibanding udara di sekitarnya. Tapi kalau dia sudah lebih kecil, dia akan berhenti, ya. Kondens tapi tidak naik. Gitu. Sebaliknya, secara ekstrim, stabilitas itu bisa mutlak dan berhenti di level kondensasi tadi. Dan bisa instabil mutlak, artinya udara lembab itu naik terus kalau dia punya laju adiabatik jenuh yang lebih kecil dari laju adiabatik udara sekitar, penurunan suhu udara sekitar. Kita pernah cek itu di lapangan ya, dengan melepas balon udara, melihat bagaimana perubahan suhu secara adiabatik itu dengan melihat sensor yang dibawa oleh balon itu, dan di sini 1000 kilopascal ketinggian. Ya, hektopascal itu dikalikan 100 ya, berarti 10.000 ini. Itu mulai terjadi perubahan arah ya dari penurunan suhu ini, dan kita melihat sudah tidak lagi dikontrol oleh ketinggian, dan diduga inilah condensation level dari atmosfer itu. Dan ini ada pressure yang ditunjukkan dari 1000 millibar atau 1000 hektopascal, ini dekat permukaan ya, dan suhu menurun dari situ 30 sampai minus 80, sekitar 70-80. Ini ketinggian 100 hektopascal itu berapa meter kira-kira? Dimeterkan. $10.000? 1.000? $10.000 ya. Jadi dikalikan 100, ini 10.000 meter atau 10 kilometer dari permukaan. Kalau pesawat terbang itu 35 ya, yang jet. Jadi suhu minus 80 masih hangat dibanding suhu ketika pesawat itu di cruising altitude-nya. Ya, bisa minus beberapa puluh lagi derajat lagi. Oke, ada pertanyaan?
Sepi. Apakah masih ada di sana? Ada, Prof. Ada ya. Jadi kira-kira apa yang Anda pelajari pagi hari ini dengan membahas khususnya adiabatik lapse rate ini? Dari sisi teori maupun aplikasi. Silahkan mengemukakan pendapat, nggak ada yang lihat kok. Semuanya close, kan? Mendengar suara Anda saja kayak saya cuma suara doang. Tidak ada? Oke, kalau tidak, ya sudah kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. 9.20, 9.19. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan nanti saya komunikasikan lewat grup sebaiknya jam berapa sebelum hari Selasa. Dan kalau ada keberatan Selasa jam 2 siang, kita geser Kamis jam 2 siang. Oke? Baik, Prof. Ya. Saya Liv ya.